Perhitungan break-even point sangat bermanfaat dilakukan pada tahap perencanaan. Jadi pada waktu kita akan memulai suatu usaha tertentu, ya. Jadi dengan mengetahui break-even point ini, tadi kita bisa eh, menilai ya sedikit kelayakan dari bisnis kita tadi dengan nanti kita bisa lihat kemungkinan apakah kita bisa menjual ya barang yang akan kita jual tadi dengan target melebihi break even point-nya. Jadi ini itu salah satu yang manfaat penting dari kita mengetahui break even point. Jadi untuk lebih jelasnya kita coba untuk melihat ya contoh sederhana berikut ini yaitu tentang Mbak Ani ya yang dia sedang mempertimbangkan untuk berbisnis jualan kue basah ya di sebuah pasar modern. Nah, dia telah mengumpulkan data dan dia memperoleh data sebagai berikut. Ya, jadi biaya tetap yang harus ditanggungnya untuk penjualan kue basah ini terdiri dari sewa kios per bulan sebesar 2 juta dan kemudian untuk berjualan dia akan juga dibantu oleh seorang pegawai ya yaitu dengan biaya sebesar gajinya 2 juta dan kemudian biaya konsumsi dan transportasi untuk dia dan pegawainya selama 1 bulan itu diperkirakan sebesar 1 juta. Ya, jadi total biaya tetap selama sebulan itu adalah sekitar 5 juta rupiah. Nah kemudian untuk kue basah yang akan dijualnya dia akan membeli ya dari supplier ya itu dengan harga Rp2.000 per buah. Nah, kue basah yang dibelinya tadi ini dapat dijual ya dengan harga 2.500 per buah. Ya, jadi berdasarkan data ini ya kita bisa hitung nanti break even point-nya baik dalam unit penjualan maupun dalam volume penjualan. Jadi berdasarkan data-data tadi sekarang kita bisa ini lihat bahwa fixed cost atau biaya tetap per bulannya adalah 5 juta, sedangkan harga jual per unit 2.500 dan variable cost per unit ya harga beli kue basahnya tadi 2.000 sehingga margin kontribusi per kuenya itu adalah 500 rupiah ya. Nah, untuk menghitung break even point dalam unit penjualan yang tadi kita telah jelaskan adalah fixed cost dibagi margin kontribusi. Ya, jadi fixed cost-nya 5 juta dibagi dengan 500 rupiah. Jadi kita peroleh hasil break even point itu adalah 10.000 buah. Nah, artinya apa? Apabila Mbak Ani ingin mencapai break even, maka dalam sebulan ya minimal dia harus bisa menjual 10.000 buah ya. Ini. Nah, break even point juga bisa kita hitung dengan break even point dalam unit dalam nilai penjualan. Itu rumusnya seperti tadi yang kita bahas adalah fixed cost dibagi contribution margin ratio ya. Jadi atau margin kontribusi rasionya. Nah, ini rumusnya tadi adalah margin kontribusinya tadi adalah 500 ya, 500 dibagi dengan 500 dibagi dengan harganya ya. Jadi harganya adalah 2.500. Jadi margin kontribusinya adalah 20% ya. Nah, maka break even point dalam penjualan itu tinggal membagi 5 juta dibagi dengan 20%. Atau kalau dengan angka itu 1 minus 2.000 dibagi 2.500. Nah, diperolehlah angka 25 juta ya. Jadi artinya Mbak Ani kalau ingin
mencapai break even, artinya dia tidak mendapat untung dan juga tidak menderita kerugian, dalam sebulan dia harus mencapai nilai penjualan 25 juta, ya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah menghitung break even dalam unit penjualan, misalnya tadi 10.000 buah, itu menghitung break even point dalam nilai penjualan itu tidak perlu menggunakan rumus juga bisa, yaitu tinggal 10.000 dikalikan harga jual, ya. Jadi 10.000 dikalikan 2.500 itu diperoleh 25 juta. Nah, kalau sudah dapat ini, angka ini, apa nih artinya? Nah, angka ini sebagai satu nilai penting yang perlu dipertimbangkan pada waktu Mbak Ani memutuskan akan bisnis jualan kue basah ini akan diteruskan atau tidak. Nah, jadi maksudnya begini, eh, kalau dalam sebulan dia harus menjual 10.000 buah kue, ya, dan dalam sebulan rata-rata dia buka, ya, itu adalah 25 hari. Maka dalam sehari dia harus berjualan 400 buah kue. Nah, dia harus memperkirakan, ya, berapa, ya, jumlah kue yang dia bisa jual seharinya, ya. Nah, jika dia bisa menjual kue lebih dari 400, ya, ini artinya dia akan mulai mendapatkan untung. Nah, nanti di bagian belakang kita akan menghitung, ya, berapa target penjualan yang dicapai apabila kita ingin mencapai target laba tertentu, ya. Nah, jadi untuk di bagian pertama ini kita baru menghitung berapa jumlah penjualan yang harus dicapai untuk mencapai agar kita tidak mengalami kerugian, namun kita juga tidak mendapatkan keuntungan atau dinamakan dengan break even point, ya. Jadi ini contoh pertama, ya. Nanti di bagian berikutnya saya akan berikan satu buah contoh lagi, ya, agar Bapak dan Ibu, rekan-rekan, sobat mandiri kerja, ya, ini bisa lebih memahami bagaimana menggunakan konsep break even point ini pada waktu kita melakukan perencanaan usaha.